Saudara, kita belajar tentang firman Allah ini. Bahwa firman Allah, firman itu berkuasa menghasilkan iman. Dan kita lihat pertama ini saudara, ternyata iman yang pada murid-murid itu adalah iman yang kurang percaya. Nah, makanya Yesus katakan di ayat yang ke-26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Murid-murid mereka ketakutan. Dan Yesus berkata, "Kamu kurang percaya." Yesus ada bersama mereka dalam perahu itu, tetapi mereka ketakutan. Saudara, Yesus ada di dalam perahu rumah tangga saudara. Yesus ada di dalam hidup saudara. Kalau Yesus ada, Dia akan berikan damai sejahtera bagi kita. Dan Yesus tekankan kepada murid-murid, "Ada Aku, ada Yesus. Kenapa kamu takut?" Hari-hari ini saudara-saudara mungkin mengalami ketakutan, mungkin mengalami kekhawatiran, mungkin mengalami persoalan. Percaya kepada Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman yang kurang percaya, iman yang kecil, iman yang bergumul, membesarkan masalah. Kadang kalau saudara-saudara, kita bukan melihat Yesus, tetapi kita terus melihat masalah demi masalah yang kita hadapi. Padahal Yesus akan menyelesaikan setiap masalah kita. Itu janji Tuhan. Apabila kita percaya sungguh kepada Tuhan, kadang-kala kita fokus kepada masalah kita, kadang-kala kita fokus dengan pergumulan kita, tidak fokus kepada Tuhan. Kita tidak cari Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita tidak berserah kepada Tuhan. Maunya kita, persoalan kita selesai. Tetapi saudara-saudara, kadang-kala kita lupa kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Makanya kita perlu iman. Coba kita lihat saudara-saudara, bagaimana iman itu bekerja dalam hidup kita. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma tentang iman. Iman itu adalah iman, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana mau muncul iman? Bagaimana saudara mau beriman, tetapi saudara tidak cinta kepada firman Tuhan? Makanya Paulus tekankan dengan jelas kepada jemaat yang ada di Roma, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Rajin-rajin dengar firman Tuhan. Amin. Rajin baca Alkitab supaya iman itu muncul, iman itu timbul. Kalau kita hanya mendengar cerita orang, kita hanya mendengar berita-berita yang menakutkan, kita hanya mendengar gosip, cerita sana sini, tidak ada iman yang timbul, saudara-saudara. Iman akan timbul, firman Allah katakan, dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saudara-saudara, baca firman. Ketika saudara di rumah, baca firman, dengar firman. Sekarang sudah banyak sekali media yang bisa digunakan, saudara-saudara. Kalau mungkin ibu-ibu yang zaman dulu hanya radio, dengar. Sekarang saudara-saudara, di HP saudara bisa buka semua. YouTube, TikTok, Instagram, apapun. Bahkan di dalam HP ada aplikasi Alkitab. Saudara bisa baca di mana saja, dimanapun kita berada.
Dan ini saudara-saudara, fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita gunakan supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman timbul dari pendengar akan firman Kristus. Bagaimana kita mau menerima kuasa firman itu? Kita tidak pernah baca firman Tuhan. Kita tidak mengenal Yesus lewat firman. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, coba kita lihat saudara-saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika kita dengar firman, Alkitab katakan adalah firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika kita dengar firman, kita dengar tentang Allah. Kita dengar tentang Kristus. Dan di ayat yang ke-11, saudara perhatikan, di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, ayat 14, maaf saudara, Yohanes 1 ayat 14, firman itu, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa firman yang menjadi manusia? Itu adalah pribadi daripada Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, yaitu Yesus itu sendiri. Dan saudara, kita imani tentang hal ini. Betapa kita harus menghargai setiap firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Amen. Karena firman Tuhan itu akan mendatangkan iman. Firman itu akan mendatangkan kuasa. Nah, kita lihat kembali saudara-saudara tentang bagaimana supaya iman itu bertumbuh, bergerak di dalam hidup kita. Karena kalau kita terhimpit oleh karena kekhawatiran, makanya saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan tentang penabur. Ada yang dia tabur di pinggir jalan, ada yang ditabur di tanah yang subur. Nah, di pinggir jalan saudara-saudara, datang burung mengambil benih itu. Kadang firman Tuhan sudah disampaikan, tetapi burung bicara tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat, mengambil firman itu. Burung berbicara juga tentang kekhawatiran. Ada benih yang tumbuh kemudian dihimpit oleh batu, berbicara tentang kekhawatiran yang pada akhirnya benih itu tidak tumbuh. Saudara, jangan sampai situasi, kondisi yang saudara alami hari-hari ini membuat iman kita menjadi kecil atau berkurang. Karena apa? Kita memandang kepada situasi. Situasi yang saudara hadapi hari-hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Saya mau keluarganya saya bahagia. Saya mau keluarga saya diberkati. Anak-anak, suami dapat pekerjaan yang baik. Istri, anak-anak takut akan Tuhan, suka beribadah. Itu kerinduan kita semua. Tetapi kalau saudara melihat kenyataan, saudara berkata, kok kenyataan seperti ini? Akhirnya membuat iman saudara menjadi kecil, menjadi berkurang. Karena apa? Saudara memandang kepada situasi. Akhirnya apa? Mengizinkan keraguan, ketakutan, kekhawatiran masuk dalam hidup saudara, sehingga iman saudara tidak bertumbuh. Dan ini saudara-saudara sangat disukai oleh iblis.
Iblis tidak mau anak Tuhan, orang Kristen bertumbuh. Iblis tidak mau kita semakin giat di dalam Tuhan. Iblis tidak mau kita senang, suka melayani Tuhan. Dia akan datangkan keraguan. Dia akan datangkan kekhawatiran. Dia akan datangkan ketakutan. Dia akan datangkan sesuatu yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam pergaulan kita, nah khususnya juga anak-anak muda, ingat baik-baik, kepada siapa teman saudara, itu mempengaruhi saudara dalam kehidupan. Ya, ketika saudara berteman dengan orang yang takut akan Tuhan, orang itu, kita akan menjadi takut Tuhan. Amen. Tapi kalau pertemanan kita, persahabatan dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, otomatis saudara-saudara. Karena firman Allah katakan, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara biasa berdoa, ketika ketemu dengan orang yang tidak suka berdoa, tidak usah berdoa, tidak dapat apa-apa. Akhirnya saudara tidak mau berdoa. Saudara rajin ibadah, tidak usah ibadah, biasa-biasa aja kok, hidup saja seperti ini. Akhirnya saudara tidak ibadah. Saudara mau melayani Tuhan, tidak usah melayani Tuhan. Melayani Tuhan, nanti kamu yang susah sendiri. Sedikit-sedikit gereja-gereja, akhirnya apa saudara-saudara? Membuat saudara mundur dari pelayanan, bergaul dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi. Nah ini saudara-saudara, bergaulah dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, yang mau hidup dalam takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mau giat dalam Tuhan. Anak-anak muda, bahkan kita orang dewasa, hati-hati dalam pergaulan. Hati-hati dengan siapa teman kita. Akan mengajak kita kepada hal-hal yang baik atau kepada hal-hal yang buruk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai iman kita semakin hari semakin berkurang. Iman kita harus semakin bertumbuh. Amin. Semakin berkembang. Jangan saudara-saudara ikut Tuhan begitu lama, tetapi tidak ada perubahan. Mari saudara-saudara, kalau orang bilang malu sama umur, seharusnya kita harus semakin bertumbuh. Semakin kita tua harus semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan izinkan ketakutan, keraguan, kekhawatiran masuk dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat itu saudara-saudara. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ini di dalam ayat yang ke-25 sampai 30 itu berbicara tentang kekhawatiran. Dan banyak anak-anak Tuhan mengalami kekhawatiran hari-hari ini. Ayat 25, Matius pasal yang ke-6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat yang ke-30.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudara, Yesus tekankan tentang kekhawatiran ini. Dan di ayat 30 bagian yang terakhir, orang yang khawatir adalah orang yang kurang percaya. Makanya Yesus katakan di ayat 30 yang terakhir, hai orang yang kurang percaya. Saudara, pemeliharaan Tuhan akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, sekarang banyak orang mendapatkan sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Nah, saudara-saudara, banyak sekarang orang jatuh karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup dengan percaya kepada Tuhan. Dan jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini iman yang kurang. Mari kita lanjut lagi kepada level yang lebih tinggi lagi. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat 10. Tetapi kita akan perhatikan, saudara-saudara, Matius pasal 8 ayat ayat yang ke-13. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat mulai ayat yang ke-5, di situ Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang ke-13 saja kita perhatikan, saudara. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, seorang perwira ini, dia datang kepada Tuhan. Dan dikatakan seorang hambanya yang di rumah terbaring sakit. Dan luar biasa ini seorang perwira. Kalau seorang perwira, kalau zaman sekarang saudara-saudara, dia sudah punya pangkat. Kalau perwira, ya setidaknya dia seorang kolonel, dia seorang yang berpengaruh, dan dia mengasihi hambanya. Coba perhatikan ayat yang ke-6, mulai ayat yang ke-5, kata Yesus ketika ayat yang ke-5, Matius 8, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ini iman daripada seorang perwira. Dia datang ke tempat yang tepat, yaitu Tuhan. Dia katakan begini, Tuhan, hambaku di rumah sakit dan sangat menderita. Terus Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkan dia. Tetapi perwira itu bilang begini, katakan sepatah kata saja. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Saudara, perwira ini seorang yang hebat, seorang yang terpandang. Dia datang merendahkan diri kepada Tuhan. Biasanya, saudara-saudara, kalau orang sudah hebat, orang sudah terpandang, biasanya egonya tinggi, saudara. Tapi perwira ini dia datang merendahkan diri. Dan saudara perhatikan tentang cerita ini. Yesus berkata, kenapa dia mau seperti itu? Dia katakan di ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan
dan di bawahku ada pula prajurit. Dan jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan memuji iman dari perwira ini. Iman yang besar, saudara-saudara. Iman yang besar. Dia mengenal tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Saudara, mari kita mulai bertumbuh dari iman kita kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Kenapa hari-hari ini saudara harus tetap berkuat di dalam Tuhan, beriman? Karena ada banyak yang membuat serangan-serangan, pengajaran-pengajaran yang akan menjatuhkan kita, yang akan melemahkan iman Kristen. Makanya kita harus memiliki iman sama seperti perwira ini. Dia katakan kepada Yesus, katakan sepatah kata saja. Dan di ayat yang ke-13, saudara perhatikan, Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus tidak pergi ke rumah perwira itu. Dan Yesus katakan kepada perwira itu, katakan ayat yang ke-13 tadi, apa saudara? Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Amin, saudara-saudara. Saudara, kalau kita percaya, saudara imani dengan sungguh, pekerjaan saya akan ditolong oleh Tuhan. Rumah tangga saya akan ditolong oleh Tuhan. Imani, saudara-saudara. Percaya. Percaya sungguh kepada Tuhan. Karena iman yang besar adalah iman yang mengenal karakter Allah. Iman yang berkuasa. Iman yang memandang kepada Allah. Bukan kepada situasi yang dihadapi. Iman yang memandang kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan itu besar. Tuhan itu penolong. Tuhan penyembuh. Dan saudara-saudara, dia imani itu. Sama seperti perwira itu. Dia percaya tentang kemahakuasaan Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Dan iman itu terjadi, saudara-saudara. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, kadang situasi, kondisi membuat iman kita tidak bergerak. Bahkan mungkin keadaan kita semakin terpuruk. Mungkin kita semakin terpojok. Tapi pagi hari ini bangkitkan iman kita, saudara-saudara. Amin. Bangkitkan iman kita. Jangan sampai situasi, kondisi mempengaruhi keadaan kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Saudara, imanilah perkataan-perkataan Tuhan. Makanya saudara-saudara setiap bangun pagi perkatakan firman. Perkatakan tentang kebenaran, perkatakan tentang firman Allah. Katakan saya diberkati, saya ditolong oleh Tuhan. Tuhan Allah yang sanggup menolong kita. Makanya saudara-saudara, iman itu akan terus bertumbuh. Iman akan bertumbuh. Karena firman Tuhan katakan, iman, kuasa firman itu akan menghasilkan iman. Amen. Saudara-saudara, bagaimana iman saudara hari-hari? Apakah sudah mulai luntur? Apakah sudah mulai lemah? Bangkitkan iman saudara. Jangan karena situasi, kondisi membuat kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita lihat kisah tentang Abraham, saudara-saudara, makanya Abraham menjadi bapa daripada orang beriman. Saudara, Abraham, Tuhan sudah janjikan akan menjadi keturunan yang besar.
Tapi situasi, kondisi saudara-saudara tidak sesuai dengan seperti janji Tuhan kepada Abraham. Karena Sarah tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak. Dan sudah mereka berdoa, iman daripada Abraham terus bertumbuh saudara-saudara. Dan Tuhan berikan anak kepada Abraham. Ishak lahir. Dan Ishak lahir pada masa tua. Dan Ibrani katakan karena iman maka Abraham memperoleh Ishak. Walaupun Sarah sudah tidak bisa lagi melahirkan karena sudah mati haid, sudah istilah biologi, istilah ilmu pengetahuan kesehatan apa? Menopause apa itu? Mati haid, menopause ya. Sudah tidak berproduksi lagi ya. Tapi bisa melahirkan Ishak. Nah, ini saudara-saudara hal yang tidak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan mungkin. Amin. Sudah mungkin berkata, Tuhan, anak saya sudah begini, keluarga saya sudah begini, apa masih bisa? Masih ada Tuhan, masih ada jalan. Amin. Masih ada Yesus. Haleluya, yang sanggup menolong. Saudara, iman Abraham pernah mengalami goncangan. Dia tunggu janji Tuhan. Dia tunggu janji Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati Abraham. Dan dia menjadi bapa daripada orang yang beriman. Bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan. Iman yang bertumbuh adalah iman yang terus dengar firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, dengar saja firman Tuhan. Kalau saudara diperhadapkan dengan masalah, dengar firman Tuhan. Iman yang bertumbuh adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan yang pada akhirnya mengaburkan iman kita. Makanya saudara-saudara, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, ada jalan keluar. Ayat yang terakhir saudara-saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saudara harus imani ini. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Saudara tinggal dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur. Kita harus tinggal di dalam pokok itu. Supaya apa? Kita berbuah. Dan orang lain melihat kehidupan kita. Dan di ayat 7 ditekankan di situ untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, kalau kita berbuah, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita memberkati, nama Tuhan yang dimuliakan. Kalau kita jadi berkat, nama Tuhan yang ditinggikan. Dan ada upah bagi kita, orang-orang yang mengiring dan mengikut Tuhan. Haleluya. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara diperhadapkan dengan situasi yang mengaburkan iman saudara. Tapi pagi hari ini firman Allah mau supaya kita semakin bertumbuh, semakin kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Iman yang besar, iman yang bertumbuh adalah iman yang memandang kepada Tuhan, bukan kepada situasi kondisi yang kita hadapi. Sama seperti iman daripada orang perwira tadi. Dia beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengenal tentang pribadi Tuhan. Dia mengenal tentang Yesus itu adalah Allah yang hidup. Maka dia pegang setiap perkataan Yesus. Saudara, perkataan firman kita pegang. Kita pegang janji Tuhan. Maka janji Tuhan itu
akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kita nyanyi satu lagu, tak terbatas kuasa Tuhan. Mujizat itu nyata. Haleluya. Saudara percaya, tak terbatas kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan persoalan, dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi kita percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Saudara, buka hati saudara dan izinkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu bekerja dalam hidup saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan masalah saudara, serahkan apa yang saudara hadapi hari-hari ini kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan. Mari sama-sama kita bangkitkan. Tak terbatas kuasa Tuhan. Itu sangat mungkin bagimu.
mengajar kepada kita untuk memandang kepada Yesus, bukan memandang kepada masalah situasi yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita alami, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saudara mau melihat mujizat Tuhan, seperti pujian ini katakan, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Saudara, mari kita mau bertumbuh, mari kita mau berdoa, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, supaya mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Di saatku, haleluya, saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saatku, haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku, mari saya undang Bapak Sugeng maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh. Pak Sugeng maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Percaya, mujizat itu, oh ketika ku percaya, ibadah yang berkati ini Bapa. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Kami tidak mau memandang masalah Bapa. Meskipun kami diberhadapkan dengan masalah beban persoalan dalam setiap kehidupan kami, tapi kami memandang Engkau Bapa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertanggung jawab atas masalah dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin percaya Bapa. Di saat-saat hari ini kami dihadapkan masalah, tapi Engkau selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Kami tidak mau jauh dari Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami yakin bersama Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Bapa. Izinkan kami Bapa, Engkau masuk dalam setiap hati kami Bapa. Biarlah kami untuk menghadapi segala sesuatu kami boleh kuat Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami tidak mau jauh dari Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau telah menegur setiap hati kami Bapa, kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh masuk dalam setiap hati kami Bapa. Meteraikan dalam setiap firman dalam setiap hati kami Bapa. Kami boleh Bapa melakukan setiap hari kami, setiap kehidupan kami. Meskipun banyak beban persoalan Bapa, tapi kami yakin dan percaya
Engkau selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan saudara firman-Mu. Setiap pelayanan mereka Bapa, Engkau urapi Bapa. Setiap keluarga yang Engkau memberkati, setiap kebutuhan mereka Engkau selalu cukupkan Bapa. Engkau lah Allah yang Jehovah Jireh Bapa, Allah yang mencukupkan Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau boleh menguatkan setiap hati kami Bapa. Kami tidak memandang masalah, tapi kami memandang Engkau Bapa. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah yang diberkati ini Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Engkau berkati tangan-tangan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah persembahan kami untuk berkenan di hadapan-Mu Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ini semua ada hormat kemuliaan yang daripada Engkau Bapa Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita naikkan pujian. Jangan kamu khawatir. Haleluya. Hallelujah, jangan kamu khawatir.
Firman Tuhan sudah menguatkan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, hari Jumat kita ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Kemudian ibadah anak-anak jam 4 sore hari Sabtu, dan ibadah remaja jam 6. Jam 6, puji Tuhan. Dan ibadah raya kita hari Minggu pagi di tempat ini. Di bulan Juni ada minggu kelima, dan di minggu yang kelima kita akan adakan perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu dapat membawa makanan dari rumah masing-masing. Setelah ibadah kita dapat nikmati makan bersama-sama. Puji Tuhan. Kita berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit. Ibu Kristiani sakit. Nanti kita berdoa ya supaya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berdoa juga buat Ibu Weni, buat Pak Ucok supaya Tuhan terus beri kesehatan, buat Ibu Nur. Dan ada lagi mungkin yang mau didoakan? Butut? Oh iya, puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Bapak Ibu, Kids Camp dan Youth Camp akan diadakan. Kids Camp diadakan di akhir bulan ini, dan Youth Camp akan diadakan di bulan depan. Youth Camp masih dibuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang pemuda remaja yang rindu untuk ikut kegiatan ini, dapat menghubungi kami ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Saat pagi hari ini bahwa tidak ada perkara yang sukar di matamu, semua mungkin bagi Tuhan. Biarlah kami terus beriman, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau lewat pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus memberikan kekuatan bagi kami, membaharui kehidupan kami dari hari ke hari, untuk kami terus memandang kepada kuasa Tuhan, kuasa yang luar biasa, dan tidak ada perkara yang sukar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, bangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami persoalan, tantangan di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, apapun yang terjadi, kami percaya ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Kami berdoa buat setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Ikat dengan kasih-Mu suami, istri, orang tua dengan anak. Tuhan memberkati senantiasa usaha pekerjaan jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan Tuhan turut campur tangan di dalamnya, diberkati oleh Tuhan. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kemanapun mereka pergi dan berada, di dalam kota, di luar kota, keluar pulau, Tuhan pagari, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan, Kau pagari jemaat-Mu dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyerahkan buat anak-anak kami dalam kenaikan kelas maupun untuk pendaftaran. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan setiap kebutuhan keperluan kami, baik untuk sekolah, untuk kuliah mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kristus, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan setiap kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami khusus berdoa buat Ibu Kristiani. Tuhan, Kau melihat kerinduan hatinya dalam kelemahan tubuh. Dia tetap datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau klaim janji firman-Mu bahwa waktu kami beribadah, Tuhan menghindarkan segala sakit penyakit. Kami berdoa pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan mengalir di bagian tubuh yang sakit. Ibu Kristiani dijamah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Kami mendengar kesaksian bahwa Allah yang kami sembah Allah penyembuh, atau adalah dokter di atas segala dokter. Kami menyerahkan Ibu Weni Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau jamah Ibu Weni Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ibu Nur, Ibu Tut, Bapak Ucok, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Yuli Tuhan, Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan jamah, Tuhan terus pulihkan, kesembuhan datang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga buat Pak Sutikno Tuhan. Kami berdoa buat bagian kaki, bagian pinggang yang sakit, yang lemah Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu jadi bagian buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap kebutuhan, keperluan mereka Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan dalam setiap persoalan, tantangan yang sedang mereka hadapi. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya ada jalan keluar, ada pertolongan di dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tiap rencana-rencana kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang hadir, dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang dewasa, lansia, diberkati oleh Tuhan. Kami pulang membawa damai, sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kita akan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.